Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah wa syukrulillah wala hawla wala quwata illa billah. Saudaraku, para guru, para ahli pendidik, dan para pencinta serta pendukung pendidikan, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan bagaimana dakwah Rasulullah SAW sehingga bisa diterima oleh umatnya, yaitu karena beliau Rasulullah SAW adalah seorang guru yang pandai dan hebat dalam menggunakan media pendidikan. Pada video yang lalu kita sudah membahas tentang hubungan guru dengan metode, hubungan guru dengan media pendidikan, bagian kedua. Sekarang bagian yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, apakah ia atau guru mampu membuat sendiri alat-alat media pendidikan yang dibutuhkan? Jadi sebelum menggunakan media pendidikan, kita harus bertanya, apakah saya bisa membuat medianya gitu. Dari sini seorang guru, seorang pendidik, seorang dai perlu memiliki keterampilan membuat media tarbiyah, media pendidikan. Media pendidikan bisa berupa lingkungan. Rasulullah SAW bersabda, ajarilah anakmu berenang dan naik kuda serta memanah. Berenang, naik kuda dan memanah. Pelajaran itu di lingkungan kita ternyata sudah ada. Di lingkungan di zaman Rasulullah tadi ada yang namanya panahnya, ada kudanya, ada lautnya. Begitu hebatnya Rasulullah SAW dalam berdakwah menggunakan media yang mudah dan bisa, tidak harus membuat tetapi sudah ada di lingkungannya. Kadang-kadang kita suka bingung ya, media ada tapi kita akan membahas apa gitu. Ini saudara pendengar, teman-teman sekalian dimanapun berada, yang saya hormati dan saya muliakan. Nah, keterampilan ketiga, keterampilan membuat media pendidikan berarti terampil dalam menguasai teknik dan proses pembuatan suatu media pendidikan yang berguna untuk pelajaran tertentu sesuai dengan mata pelajaran yang akan kita ajarkan. Jadi membuat media pendidikan berarti kita harus menguasai dan terampil teknik dan proses pembuatan media tersebut. Nah ini. Nah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam membuat media pendidikan. Yang pertama, media itu masuk rasional, sesuai dengan akal dan kemampuan yang dipikirkan oleh kita. Jangan kita tidak bisa membuat kapal, tapi kita ingin membuat media kapal. Nah, ini berarti tidak rasional.
Jadi dalam membuat media harus memenuhi syarat yang pertama harus rasional. Tidak boleh irasional, harus rasional. Yaitu sesuai dengan akal dan kemampuan yang dipikirkan oleh kita sebagai pembuat media. Oh, saya mau bikin ini, bisa nggak? Nah, ini bisa nggak? Nah, ini. Yang kedua, dalam membuat media itu harus ilmiah. Sesuai dengan perkembangan akal dan mampu dipikirkan oleh kita. Sesuai dengan perkembangan akal dan mampu dipikirkan oleh kita. Jangan sampai membuat media tetapi tidak ilmiah. Ini. Yang ketiga adalah ekonomis. Sesuai dengan kemampuan pembiayaan yang ada. Hemat. Tidak mengharuskan biaya besar membuat media itu. Seperti misalnya seorang guru IPA akan menerangkan bagaimana komunikasi, membuat alat komunikasi. Cukup diambil 2 kaleng susu, 1 benang. Kaleng dilobangin, dimasukin benang. Begitu juga kaleng yang satunya ditarik. Halo, halo. Nah, itu. Halo, halo. Nah, itu cara membuat media yang sederhana yang memang bisa kita lakukan. Jangan sampai mau buat media itu merepotkan kepala sekolah, merepotkan diri sendiri, nggak punya uang, alasannya. Jadi jangan terlalu banyak alasan dalam membuat media. Jadi buatlah media yang ekonomis mungkin lah. Gitu. Biar ekonomis tapi pelajarannya masuk gitu. Biar ekonomis tapi mengena di hati anak-anak. Nah ini. Yang keempat, syarat media itu kalau kita mau bikin harus praktis. Yaitu dapat digunakan dalam kondisi praktek di sekolah. Dan bersifat sederhana. Misalnya, untuk pelajaran IPS. Bisa keduanya membuat clipping. Nah, setelah dibuat clippingnya nanti diajarkan di sekolah tentang apa yang ada dalam clipping tersebut. Nah ini. Dan yang tak kalah pentingnya, syarat yang kelima adalah fungsional. Berguna dalam pelajaran. Dapat digunakan oleh guru sekaligus oleh siswa. Nah, ini. Jangan sampai guru membuat media tapi tidak bisa menggunakan. Ini kan lucu namanya, ya, betul? Atau guru membuat media, anak tidak tahu. Anak tidak bisa, gurunya juga nggak bisa. Itu kan lucu sekali itu. Nah, ini. Fungsinya apa media itu? Satu, untuk penilaian media pendidikan itu. Menilai menggunakan sesuatu media pendidikan adalah pekerjaan yang cukup rumit. Tapi bukan berarti tidak bisa. Guru harus pandai menerapkan kriteria atau patokan-patokan dalam penilaian. Untuk melihat apakah sesuatu alat memenuhi persyaratan atau tidak. Apakah alatnya itu memenuhi persyaratan atau tidak. Sebelum dipakai di kelas. Penilaian itu dilaksanakan dalam rangka memilih jenis alat atau media yang akan dipakai. Atau sesudah menggunakan sesuatu alat. Atau pada waktu orang lain sedang menggunakan suatu alat. Di dalam kelas kita bisa menilai apakah cocok atau tidak. Nah, apa sih tujuan penilaiannya?
Ini agar dapat, tujuan ini dapat dilakukan oleh guru atau administrator. Nah, ini bisa minta bantuan teman untuk menilai gitu. Fungsional juga bagi administrasi media pendidikan. Nah, pekerjaan administrasi dapat ditafsirkan dalam arti yang sempit atau dalam arti yang luas. Dalam arti sempit hanya meliputi pekerjaan ketatausahaan seperti mendaftar, mengatur, menyimpan, dan lain-lain. Dalam arti yang luas, administrasi itu meliputi unsur perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pengawasan, dan penilaian. Ini dalam membuat media seperti itu. Kita rencanakan pembuatan medianya, kita susun dan kita laksanakan. Kemudian ada yang mencoba untuk mengawasi dan menilai. Guna melaksanakan fungsi administrasi media pendidikan, diperlukan seorang supervisor tertentu atau dibentuk suatu lembaga, biro, lembaga pendidikan. Nah, badan tersebut dibentuk di sekolah atau di suatu wilayah persekolahan dalam satu komplek persekolahan. Kelak, masalah ini akan kita bicarakan secara lebih luas. Nah, dari penjelasan tadi, dari uraian di atas, jelas bagaimana pentingnya hubungan antara pendidikan dengan sekolah, guru, dan media pendidikan itu sendiri. Jadi sangat penting. Saya rasa dengan membahas ini sudah cukup. Demikian pertemuan kali ini. Nantikan video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.